Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya ingin memberikan satu kajian tentang tata cara dan juga pahala daripada pelaksanaan sholat duha. Sholat duha yaitu sholat yang dikerjakan sejak terbitnya matahari setinggi tombak sampai menjelang matahari di atas kepala kita. Nah, ini adalah waktu sholat duha yang disediakan oleh Allah untuk kita. Nah, rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal tidak terbatas. Seberapa mampunya kita untuk melaksanakan sholat duha, yang penting dikerjakan di waktu duha. Namun, standar yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah 2 sampai 12 rakaat. Nah, sholat duha kalau menurut waktunya ini dibagi menjadi 3, yaitu awal duha, pertengahan duha, dan juga akhir duha. Nah, ketiga-tiga waktu sholat ini berbeda-beda waktunya, standar rakaatnya, dan juga pahalanya berbeda-beda. Nah, ini akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, awal duha. Awal duha itu waktunya adalah sejak terbitnya matahari setinggi tombak sampai awal siang. Mungkin kalau perkiraan jamnya lebih kurang jam 6 lewat 12 atau jam 6 lewat 15 sampai jam setengah 8 atau jam 8. Ini perkiraan waktunya saja. Ini di awal duha. Nah, standar rakaat di waktu ini adalah 2 rakaat. Tapi kalau kita mau melaksanakannya lebih dari 2 rakaat lebih bagus. Tapi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat 2 rakaat di pagi hari di awal duha ini, maka Allah akan memberikan pahala sama dengan dia bersedekah untuk 360 persendian kita yang diwajibkan oleh Allah di setiap pagi, di setiap hari kepada 360 persendian kita. Wajib untuk bersedekah. Nah, sedekah yang diwajibkan 360 persendian kita ini dapat ditutupi, dapat dipenuhi dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat di pagi hari di awal duha. Nah, ini adalah pahala yang pertama dari awal duha. Nah, kalaulah kita sudah bersedekah, berarti kita telah membuka pintu rezeki kita di hari itu. Dan kita menyebabkan daripada harta kita dilindungi dan dilipat gandakan dan tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap pagi itu akan turun dari langit 2 malaikat. Yang satu dia berdoa, ya Allah, lipat gandakanlah harta dan juga jagalah harta hambamu yang mau bersedekah di pagi hari itu daripada kepunahan. Ini malaikat yang pertama. Nah, malaikat yang kedua lalu berdoa, ya Allah, binasakanlah, musnahkanlah daripada harta orang yang di pagi hari ini enggan untuk bersedekah. Nah, alhamdulillah bagi kita yang sudah melaksanakan sholat 2 rakaat, berarti kita sudah terhitung sedekah di pagi hari itu. Ya, salah satunya adalah sedekah yang diwajibkan untuk 360 persendian kita. Maka terbukalah pintu rezeki dan terjagalah daripada harta kita dari kepunahan, dari kemusnahan, dari kebinasaan. Yang kedua, yaitu sholat di pertengahan duha. Kapankah sholat pertengahan duha ini? Waktunya adalah sejak awal siang sampai anak-anak unta merasa kepanasan. Kalau jamnya sekitar jam setengah 8 sampai jam 8 atau sampai jam 10.
atau setengah 10. Nah ini adalah waktu daripada pertengahan 2, jam setengah 8 sampai jam 10 atau setengah 10. Nah, ini pertengahan duha. Nah rokaatnya standarnya 4 rokaat. Tapi kalau kita mau melaksanakan 2 rokaat boleh. Kalau kita mau melaksanakan lebih dari 4 rokaat juga boleh, itu lebih bagus. Tapi barang siapa yang melaksanakan 4 rokaat di awal siang, tengahan duha tadi, maka Allah akan memberikan pahala, dicukupkan segala kebutuhannya sepanjang hari itu. Dan yang kedua, Allah akan melindungi orang tersebut daripada segala bala dan musibah di hari itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, janganlah kalian luput dari 4 rakaat di awal siang, karena niscaya kami akan memenuhi kebutuhan kalian di sepanjang hari itu." Dan di riwayat lain pun dikatakan dalam hadis riwayat At-Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini juga hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, janganlah kalian luput dari 4 rakaat di awal siang, karena niscaya kami akan melindungi kalian dari bala dan juga musibah di hari itu." Nah, ini adalah manfaat daripada sholat di pertengahan duha 4 rakaat. Lalu bagaimana sholat di akhir duha? Standarnya adalah 8 sampai 12 rakaat. Waktunya gimana? Dari mulai anak unta merasa kepanasan sekitar jam setengah 10 atau jam 10 sampai menjelang matahari berada di atas kepala kita sekitar jam 12 kurang ya. Nah, itu adalah waktu akhir duha. Pahalanya apa? Pahalanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat 8 sampai 12 rakaat di akhir duha tersebut, maka dia digolongkan menjadi orang yang awabin, orang yang kembali taat kepada Allah dan mendapatkan kecintaan Allah. Keuntungannya apa? Kita dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah, jangankan kita meminta, kita tidak meminta pun Allah tahu kita butuh, itu dikasih sama Allah. Dan yang kedua, bahwa orang yang melaksanakan sholat 12 rakaat di akhir duha tersebut, Allah akan membangunkan satu buah istana di surga untuknya. Nah inilah daripada keutamaan kita sholat duha di awal duha, pertengahan duha, dan akhir duha. Dari ketiga waktu ini yang paling afdal adalah melaksanakan sholat di akhir duha, yang pahalanya menjadi orang yang awabin dan juga dibangunkan satu buah istana di dalam surga. Nah ini adalah waktu yang paling utama. Maka dari itu marilah setelah kita mendengarkan kajian ini, kita tingkatkan lagi, kita jaga daripada sholat duha kita. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duhanya setiap hari, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah ini adalah manfaat-manfaat daripada sholat duha. Maka dari itu marilah kita jaga sholat duha ini, dikarenakan sholat duha juga merupakan sholat yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada sahabat beliau, yaitu Abi Hurairah, dan ini juga menjadi wasiat bagi kita ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abi Hurairah, janganlah engkau tinggalkan 3 hal selama hidupmu. Yang pertama, yaitu janganlah engkau meninggalkan puasa 3 hari di setiap bulannya. Yang kedua, janganlah engkau meninggalkan sholat duha. Dan yang ketiga, janganlah engkau meninggalkan sholat witir sebelum tidur." Inilah 3 hal yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah sholat duha. Demikianlah kajian kita pada hari ini, pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.